Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Jemaah salat subuh azanallahu wa iyyakum, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita bersyukur terus nantiasa diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ketaatan, di dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar adalah fadilah wa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dan rahmatnya yang sangat agung. Kita bisa berada, duduk, bersimpuh di rumah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban ketaatan kepada Allah. Mari kita syukuri dengan meningkatkan syukur yang paling tinggi tingkatannya setelah kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala di lisan-lisan kita. Begitupun kita mengakui di dalam hati semua karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua karunia, semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buktikan dengan amal soleh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan usia-usia kami dan amal-amal kami kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan serial tentang Asmaul Husna, nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pembahasan Ismullah Al-Khabir, nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifatnya yaitu Al-Khabir. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu kisah yang sangat indah, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keluarganya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang rasul, beliau adalah seorang panglima perang, dan beliau pun adalah manusia yang paling baik kepada ahlinya. Rasulullah SAW adalah seorang suami yang paling baik kepada istri-istrinya. Jadi kalau Nabi SAW, bapak-bapak, istri-istrinya. Kalau saya bilang kepada ibu, istrinya, bu ya. Begitu Pak ya. Dan Rasulullah SAW adalah sosok yang paling memberikan, yang paling pandai membahagiakan, membuat masuknya rasa senang ya kepada siapa? Kepada keluarganya, kepada istri-istrinya. Sehingga dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ketiga ini, inilah indahnya romantisme kehidupan Rasulullah SAW ya dengan istri-istri beliau. Dan istri-istri Rasulullah SAW adalah Ummul Mukminin, ibu kita ya, dari orang-orang yang beriman. Jadi dikisahkan ketika Rasulullah SAW
makan madu ya di salah satu rumah istrinya, maka istri yang lain mereka cemburu, gitu ya. Salah satu riwayat menjelaskan tentang minumnya Rasulullah SAW dalam peristiwa minum madu. Ada juga para ulama menjelaskan di dalam surat At-Tahrim ini, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW mengkabarkan kepada ibunda Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya beliau tidak akan lagi mendekati salah satu istrinya yang dikenal sangat cantik, yaitu ibunda Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah SAW, ini dalam rangka menyenangkan ya hati siapa? Hati sang istri. Bahwasanya aku tidak akan mendekati lagi Maria Al-Qibti. Tolong ini dijaga rahasia ini. Yang hanya tahu hanya aku saja dengan dirimu wahai Hafsah. Nah ini Pak. Ini cara menyenangkan Pak. Nah ternyata mungkin saking senangnya gitu ya, ibunda Hafsah ini, ternyata kabar ini juga disampaikan kepada siapa? Kepada Ummul Mukminin yang lain. Dalam hal ini disampaikan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Padahal kata Nabi SAW, ini tidak boleh disebarkan rahasia ini. Yang tahu hanya aku dengan dirimu saja wahai Hafsah. Itu ya. Ternyata disampaikan rahasia ini oleh siapa? Oleh Bunda Hafsah kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka dalam kisah ini ibunda Hafsah kaget. Allah jelaskan dalam surat At-Tahrim dan dalam ayat yang ketiga, falamma nabaha bi. Ternyata Nabi SAW tahu bahwasanya ibunda Hafsah membocorkan rahasia kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, bertanya ibunda Hafsah kepada Nabi SAW, man amba'aka hadza? Wahai Nabi, siapa yang memberitakan ini kepada Anda? Padahal aku ini yang menyampaikan kepada Aisyah pun ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ya siapa yang ngasih kabar ini kepada Anda wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW menjawab, qala naba'ani al-alimul khabir. Nabi SAW menjawab, yang mengkabarkan kepadaku bahwasanya kamu telah membocorkan rahasia itu adalah Rabbku, Tuhanku, Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui. Kemudian dialah Allah Al-Khabir, yang maha teliti, yang maha mengenali. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin kita sebagai makhluk menyangka kejahatan-kejahatan kita ya, ataupun dosa-dosa kita tidak diketahui oleh siapa? Oleh manusia ataupun makhluk yang lain. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alimul Khabir. Dialah Allah Al-Khabir, yang maha teliti, yang maha mengenali. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah nama yang sangat agung, salah satu nama yang dimiliki oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada kita namanya Al-Khabir. Pada suatu hari, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengamati seorang laki-laki. Yang laki-laki itu pun mengamati bolak-baliknya ada seekor burung yang hinggap di satu pohon kurma. Jadi laki-laki itu setiap hari memperhatikan ada seekor burung hinggap bolak-balik ya, naik ya di atas pohon kurma. Dan kata sang laki-laki ini, beliau keheranan, padahal burung itu tidak bersarang ya di pohon kurma. Maka sang laki-laki ini merasa keheranan, jamaah sekalian. Tiba-tiba beliau ingin melihat langsung ya dari dekat apa yang dilakukan oleh sang burung. Ketika naik ke atas pohon kurma, sang laki-laki itu ternyata ya dijumpai tadi seekor burung bolak-balik membawa sekerat makanan, membawa sekerat daging. Dijumpai di atas pohon kurma itu ada seekor
ular yang buta. Masya Allah. Ada seekor ular yang buta. Ternyata burung tersebut jadi perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantar makanan, mengantar rezeki untuk seekor ular yang buta. Itulah al-khabirnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha teliti kepada semua makhluk-makhluknya. Tidak ada satupun yang tidak dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maha teliti, Allah maha mengenali semua makhluk-makhluknya. Sampai ular yang buta pun ada petugas khusus untuk mengirimkan apa? Mengirimkan rezekinya, jemaah sekalian. Itu sampai begitu. Maha telitinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maha mengenalinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluknya yang tidak mendapatkan jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh tepuk-tepuk orang yang ada di sebelahnya, Bapak Ibu? Boleh ikuti kata-kata saya. Saudaraku, ular buta saja ditanggung, ada petugas khusus yang mengirim rezekinya. Amin ya. Lah ini di sini hamba-hamba Allah yang dititipkan akal, yang dititipkan iman oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mungkin, itu tidak mungkin ya. Kita ini tidak ditanggung rezekinya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah. Dan ternyata tidak ada satupun binatang yang melata yang tidak bisa dia itu apa? Memikul, membawa rezekinya, maka rezekinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah antar rezekinya itu. Ya rizquha untuk diberikan rezekinya. Wa iyyakum. Begitupun siapa? Kita semuanya. Begitupun kalian, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lengah, yang senantiasa mendengar, juga yang senantiasa maha mengetahui. Hal ini dikuatkan ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik nama Al-Khabir. Allah memperkenalkan namanya kepada kita Al-Khabir dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala membiarkan jatah rizki seorang hamba ini tidak terbatas, ya Allah yang membentangkan rizki kepada hambanya, la baghaw fil ard, maka pasti hamba ini akan melakukan kejahatan, melakukan kerusakan, ya berlebih-lebihan di mana? Di muka bumi ini. Ini maha telitinya Allah Subhanahu wa taala. Maha tahu kebaikan-kebaikan untuk siapa? Untuk semua hambanya. Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian? Walakin yunazzilu biqadrin ma yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk hamba-hambanya itu dengan ukuran. Ya dengan ukuran yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekarang ya Bapak Ibu, dengan kemampuan kita yang ada, misalkan ya mau dikasih pesawat ini Pak. Nah ini kita sudah bisa nerbangin belum ini Pak? Walaupun mungkin orang lain bisa, tapi ini berbicara kita dulu ini ya. Dikasih pesawat nih bisa nerbangin kayak ini ya. Wah ini bahaya nih kalau dikasih sekarang belum bisa ini, ilmunya belum sampai gitu ya. Kecuali mungkin di sini ada bapak-bapak pilot ya.
Jadi Allah menurunkan dengan apa? Dengan ukuran yang pasti itu mendapatkan apa? Kemaslahatan. Dengan ukuran yang pasti menyelamatkan siapa? Kita sebagai hamba-Nya, jemaah sekalian. Kamu urusan rezeki, ukur, ya, disesuaikan mungkin kemampuan dari hamba-hamba itu, ya, untuk mengelola apa? Mengelola rezeki dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi ketika ya hamba ini, ya kalau dikasih, ya kalau satu mungkin skala sampai 10 kemampuannya baru bisa mengelola, di angka 5 ini kalau dikasih 7 ini dia akan lupa daratan ini, ya. Diukur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesiapan dan kemampuan kita, dan bagaimana ya terkait dengan keberkahan, dengan apa? Dengan rizki dan harta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diatur oleh siapa? Oleh Allah. Dengan presisi, ya, dengan presisi. Ya biqadri ma yasha. Ya dengan ukuran apa yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian, jemaah sekalian? Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, Dialah Allah khabirun, yang maha mengetahui, yang maha teliti, yang maha mengenali, basirun. Begitupun Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat, yang maha menyaksikan mana perkara-perkara yang maslahat, yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, keselamatan-keselamatan untuk diri kita. Allah yang mengatur itu semuanya dengan teliti, dengan maha sempurna. Di peristiwa kemenangan saudara kita yang kemarin di Suriah, ya, di Gaza, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada saudara kita yang puluhan tahun itu dipisahkan dirinya dengan siapa? Dengan sanak keluarganya, Bapak Ibu, puluhan tahun, ya, sehingga dia keluar dari negerinya karena saking dahsyatnya ya penindasan kepada ahlu sunnah ataupun orang-orang yang benar-benar beriman ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh siapa? Ya Bashar Assad ataupun oleh orang-orang kafir Yahudi itu, ya. Itu ketika kembali ke negerinya udah puluhan tahun, beliau lupa, ya, nih di mana letak dulu tanah saya, ya, kemudian ini mana saudara saya, paman saya, itu puluhan tahun gitu, ya. Nah itu manusia, ya, manusia sudah tidak bisa mengenali ketika sudah terpisah dengan waktu tertentu. Akan tetapi Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khabir, dari makhluk yang pertama sampai nanti makhluk yang terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, Allah Al-Khabir. Allah maha teliti, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengenali makhluk-makhluknya itu, semua ciptaannya. Tidak akan ada yang lengah, tidak akan ada yang luput dari pengenalan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah banyak menggandengkan nama Al-Khabir ya dengan namanya yang lain. Ya seperti tadi Allah menggandengkan namanya Al-Khabir dengan Al-Basir. Nama Al-Basir sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya Al-Khabir ini juga digandengkan dengan namanya yang lain. Seperti Al-Hakim, Dialah Allah yang maha bijaksana, ya, di dalam menghukumi, ya, di dalam menentukan semua aturan-aturannya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwal qahir, Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qahir, Al-Qahar, itu yang maha kuasa. Allah lah satu-satunya yang bisa untuk mengalahkan, menundukkan siapa? Semua makhluk-makhluknya. Dialah Al-Qahir ini fauqa ibadihi. Allah berada ya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ya sebagaimana keyakinan kita
Begitupun salah satu keyakinan ulama yang digandrungi oleh kaum muslimin, salah satunya di Nusantara, yaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau ditanya aina Allah, di mana Allah, beliau mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, sesuai dengan ayat ini yaitu fauqa ibadi, di atas seluruh ciptaannya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ya, ini sudah kita jelaskan ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan makhluknya, Allah tidak menempel pada sesuatu apapun. Irtifa, meninggi. Wa huwal hakimul khabir. Nah, di ayat ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, ya Allah gandengkan dengan apa? Dengan namanya yang lain, yaitu Al-Hakim. Dialah Allah Al-Hakim, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Begitupun di dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan nama Al-Khabir ini dengan namanya yang lain, yang insyaallah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu namanya yang lain adalah Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surat Al-An'am ayat yang ke-103. Allah berfirman, la tudrikul absar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dijangkau, yang tidak bisa dilihat oleh mata-mata hambanya. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya ketika kita di dunia ini tidak bisa melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nanti ru'yatullah, yang melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di mana? Di surga. Bagi orang-orang hamba-hamba yang beriman. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Karena ru'yatullah, ikhwatul iman, nanti kita diizinkan bisa yang melihat Allah Subhanahu wa taala ya di surga. Ini kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang puncak. Tidak ada kenikmatan di atas itu. Padahal surga itu adalah kumpulan kenikmatan-kenikmatan. Akan tetapi ada satu hari yang ditunggu-tunggu oleh penghuni surga, itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala bisa bisa diruqyah, ya bisa dilihat oleh siapa? Oleh hamba. Jadi itu kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang puncak dari semua kenikmatan yang ada. Dan nanti di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala kita melihat, berjumpa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa ada istilah ketika di dalam beramal, para ulama itu kita beramal biwajhillah. Itu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akidah Islam. Itu ru'yatullah, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di mana? Di jannah. Tapi hari ini tidak ada. Tidak bisa mata-mata itu melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yudrikul absar. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melihat segala sesuatu yang bisa dilihat, bahkan yang tidak bisa dilihat oleh siapa? Oleh makhluk-makhluknya. Tapi Allah bisa melihatnya. Nah, di ujung ayat ini wa huwal latiful khabir. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif, yang maha lembut, yang untuk memberikan, mengantar karunia-karunia, yang mengantar hidayah kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya. Yang maha lembut dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang untuk mengirimkan kebaikan-kebaikan kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya. Kemudian dialah Allah Al-Khabir, yaitu maha mengetahui, maha teliti, dan maha mengenal. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nama Allah Al-Khabir, kaitannya dengan kita insyaallah taala berapa hari lagi menuju Ramadan, Bapak Ibu? Iya, 6 atau berapa hari? 6 atau 7 ya. Insyaallah kita nanti Allah sampaikan kepada bulan Ramadan, ya, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan-kebaikan itu ya kepada hamba-hamba yang
yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Yunus surat ke-10 Bapak Ibu ya, ayat yang ke-58 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah hanya dengan karunia, fadilah dan rahmah kasih sayang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsirnya dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan qul bi fadlillah, yang dimaksud dengan karunia, fadilah yang dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hidayah agama, hidayatul Islam, hidayah Islam. Ya, ini satu nikmat yang sangat agung, fadilah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita jaga, yang harus kita pupuk sampai keislaman ini menemani kita ketika nanti terpisahnya nyawa dari jasad kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan harus senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita kuat di atas hidayah dinul Islam ini, ya, hidayah agama Islam ini. Kemudian wa bi rahmatihi, yang dimaksud dengan rahmatnya ini adalah hidayatul Quran, yaitu hidayah Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ya rekan-rekan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berada di keduanya. Dan Ramadan ini berada di keduanya. Yang pertama Ramadan yang merupakan ya rukun Islam, di antara rukun Islam, hidayatul Islam. Begitupun yang kedua, ya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala dahulu menurunkan apa? Menurunkan Al-Qur'anul Karim. Maka atas dua fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Di ayat di kalimat berikutnya, Bu, falyafrahu. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka hendaklah kita ini harus apa? Falyafrahu, harus bergembira. Ya, bergembira, sukacita dengan apa? Dengan hidayah Islam, dengan hidayah Al-Qur'an. Ya, termasuk apa? Bulan Ramadan ini harus sukacita. Dan ini adalah perintah dari Allah, juga perintah atau sunnah dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lembutnya, ya, dengan maha telitinya Allah Subhanahu Wa Taala mengantarkan usia-usia kita sampai di usia detik ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang Allah itu mengurusi setiap sel yang mati yang ada di jasad kita. Allah yang mengurusinya untuk apa? Untuk menyusun, menghidupkannya kembali. Mungkin kalau kita ya Bapak Ibu memperhatikan nutrisi ya yang kita konsumsi dimasukkan ke dalam tubuh kita, tapi yang menyusun miliaran ya sel yang ada di dalam tubuh kita, yang mengurusinya, yang tidak pernah lengah siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maha telitinya, al-khabirnya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Bapak Ibu, kita semuanya terlahir dari rahim siapa? Ibu kita semuanya. Ya, ibu kita hanya secara lahiriah saja, mungkin diiringi doa ya. Ketika dulu kita berada di rahim ibu kita, itu yang mengantarkan saripati makanan. Ya. Kemudian kita menjadi apa? Menjadi sehat. Siapa yang maha teliti mengatur itu semuanya? Dia Allah Al-Khabir, yang mencukupi zat besi bagi sang bayi yang ada di mana ketika di rahim, ya, ataupun kita sudah baru terlahir. Apakah bayi bisa langsung makan kangkung dan bayam, Bapak Ibu? Ada yang bisa langsung itu, Pak, melalap kangkung dan bayam, Pak, bisa biar zat besinya kuat gitu ya? Tidak. Tapi dialah Al-Khabir, Bunda sekalian,
Jadi air susu ibu itu sudah disimpan jatah apa itu? Zat besi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sampai teliti seperti itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya. Yang mengatur alis kita nih ya. Mohon maaf, ada alisnya yang tinggi sebelah enggak? Ya, alhamdulillah ya. Allah yang mengatur untuk sekalian. Al-Qadir, ya. Dengan apa? Dengan presisi, dengan indah ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kita diperintahkan fabidzalika falyafrahu. Harus bahagia ya, kita harus bahagia, harus bahagia dengan karunia yang sangat agung, yang sangat besar, termasuk apa? Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa fadilah dan rahmat itu juga Ramadan ini, Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, huwa khairum mimma yajma'un. Ramadan ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah Islam tadi Bapak Ibu, hidayah Al-Qur'an, itu semua termasuk Ramadan, huwa khairum mimma yajma'un. Ini adalah lebih baik daripada apa yang telah selama ini kita kumpulkan dari perkara-perkara harta ataupun dunia. Ya, itu lebih baik, Pak. Lebih baik semuanya itu dari dunia beserta isinya. Kenapa lebih baik? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang ya kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, yaitu bulan yang sangat diberkahi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkah bagaimana Bapak Ibu? Ya, setiap detiknya Ramadan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya Ramadan itu adalah doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap menjelang berbuka puasanya, di setiap malamnya, Allah memiliki hamba-hamba yang utaqa'u minan nar. Itu yang dibersihkan, yang dicoret dari catatan-catatan penghuni neraka. Ya, setiap menjelang berbuka puasa doa kita dikabul. Bahkan tadi setiap detiknya orang yang berpuasa itu doanya diijabah, dikabul oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan jangan sampai Ramadan itu pesonanya ini menjadi pudar, Bapak Ibu. Mari kita agungkan, mari kita kenali kebaikan-kebaikan, tamu spesial, ya, yang akan segera dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semuanya, usia kita, amal-amal kita semoga dimasukkan oleh Allah ke dalamnya. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami, amal kami pada bulan Ramadan. Fihi, ya sabda Rasulullah SAW, di dalamnya tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga 8 adanya. Dibuka secara zahirnya, dibuka oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak Ibu, surga itu sekarang sudah ada. Sudah diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga 8 ada. Allah tadi dengan fadilah rahmahnya ingin memberikan kebaikan yang sangat Yang sangat berlimpah kepada kita sebagai hambanya, mudah di bulan Ramadan untuk meraih amal-amal yang mudah bisa memasukkan kita ke dalam jannah, ke dalam surganya. Begitupun di dalamnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup semua pintu-pintu al-jahim, semua pintu-pintu neraka. Secara zahir ditutup oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya pun amal-amal yang akan menghantarkan seorang hamba ya kepada pintu-pintu jahanam, kepada pintu-pintu neraka itu rapat-rapat. Yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dicegah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena semua elemen, semua unsur yang memudahkan seorang hamba untuk melakukan dosa kemaksiatan sehingga sampai kepada pintu-pintu neraka di bulan Ramadan ini dia ditutup, Pak. Ya. Dia dibentengi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW berikutnya, wa maradatus syayatin. Allah Subhanahu wa taala mengikat, Pak, merantai siapa? Setan-setan. Jadi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengganggu. Ya. Ketika di luar bulan Ramadan siapa? Iblis, setan dan bala tentaranya, itu di Ramadan dia apa? Dibelenggu oleh Allah. Itu sudah hilang, Pak. Ya. Gangguan kita ketika melaksanakan kebaikan, amal soleh, ketaatan kepada Allah. Tinggal tugas kita berikutnya, ini adalah menundukkan apa? Menundukkan syahwat, nafsu-nafsu kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah di 11 bulan nafsu kita ini memang sudah disitir oleh siapa? Oleh setan. Waliyadzubillah. Sudah ditraining, digembleng oleh siapa? Oleh setan. Walaupun trainernya setan diikat, ini masih ada agennya ini. Itu apa, Pak? Hawa nafsu kita. Maka tugas kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini yang menundukkan syahwat-syahwat kita. Dan dari awal kita melaksanakan berpuasa, kita meniatkan di malam harinya sampai berbuka itu untuk apa ini, Pak? Ini serangkaian amal-amal untuk menundukkan hawa nafsu kita, semua jawarih kita, semua anggota badan kita ini dalam rangka apa? Ditundukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Bapak Ibu, katanya setan diikat, dibelenggu. Tapi kenapa masih ada warung-warung setengah betis itu, Pak? Masih ada warung setengah betis ya. Ya tadi ya seperti itu. Wa fihi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam bulan Ramadan itu wa fihi lailah, di dalamnya ada satu malam Bapak Ibu, khairun min alfi syahrin, yang malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam apa? Malam Lailatul Qadar. Ketika seorang hamba diizinkan oleh Allah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar dan melakukan amal soleh, apapun itu amal soleh, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Bapak Ibu? 83 lewat berapa itu? Lewat 4 bulanan 83 lewat 4 bulan. Masya Allah di sini tabarakallah, ada senior kita di sini yang usianya sudah angkat 8 di sini, Pak? Belum, Pak ya? Masya Allah. Ini belum tentu usia kita, Bapak Ibu sekalian, yang sampai ke angka 83. Tapi kekhususan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun adalah kekhususan bagi karunia dari Allah untuk siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada umatnya ini dikaruniakan apa? Lailatul Qadar. Nabi, umat-umat sebelumnya ini tidak dikasih fadilah ataupun rahmah dari sisi apa? Dari sisi Lailatul Qadar. Memang umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang, ratusan, juga ada yang ribuan. Nah, ini umat akhir zaman usianya pendek-pendek. Secara rata-rata umat Rasulullah SAW, a'mar ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umat itu usianya itu antara 60 ke 70. Mungkin ada yang 100 sampai ada. Mungkin 1 banding berapa gitu Bapak Ibu. Tapi dengan Allah hadirkan malam Lailatul Qadar, satu kali beramal, satu kali melakukan amal soleh
maka timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala satu kali beramal soleh tersebut ini setara dengan 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Sedangkan Ramadan ini hitungannya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, Bapak Ibu sekalian. Kita membaca Al-Qur'an, satu hurufnya itu minimal berapa? Dibalas 10 kebaikan. Mungkin sampai 700 kebaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam firman Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li. Sedangkan puasa itu adalah untukku. Puasa itu adalah untukku. Wa anna ajzi bih. Aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan mengganjarnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nanti dibalik lelahnya, dibalik kita mujahadah ya berpuasa ya sebulan Ramadan, itu balasannya yang terindah, yang terbaik itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kejutan indah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa. Bahkan pintu surganya pun pintu surga yang khusus disiapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Babur Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan yang tidak dimasuki melainkan hamba-hamba yang melakukan apa? Ibadah saum, ibadah puasa. Sehingga Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita di ujung hadisnya, man hurima khairaha, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak tadi, faqad hurima, maka sungguh merugi ya hamba ini terhalang dari apa? Dari kebaikan-kebaikan Ramadan. Maka dengan kita mengkaji Asmaul Husna, Bapak Ibu, ya nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya, ini adalah persiapan Ramadan yang sangat agung, yang sangat penting untuk apa? Untuk tarsihul iman, untuk menguatkan apa? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kepada jamuan Ramadan untuk dijamu spesial oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hamba-hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang dipanggil adalah jiwa-jiwa iman oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengkaji Asmaul Husna, ya, buah yang terbesar dari kita membahas Asmaul Husna, nama-nama Allah, ini adalah tajdidu iman, bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan. Lagi-lagi iman Pak yang dipanggil ya oleh Allah dan Rasulnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang saum berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena landasan iman, wahtisaban, ihtisab, yaitu mengharapkan balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti harus ikhlas. Juga kita mutabaah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Allah. Ini tidak hebat, ya, tidak berharga dibandingkan dunia, ya. Ya kalau kita tidak mengatakan seperti itu, Bapak Ibu diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak mungkin, ya, tidak berharga dibandingkan dengan tadi apa? Yang kita kumpulkan. Ya khairu huwa khairu mimma yajma'un, tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya ampunan dari siapa? Dari Allah. Sehingga ketika setiap hamba dimasukkan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan, ini rasa-rasanya Bapak Ibu ikhwatul iman, rasa-rasanya tidak mungkin hamba itu tidak diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini maha al-khabirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu Bapak Ibu. 11 bulan kita ini banyak melakukan apa dosa-dosa. Ya bagaimana Allah dengan al-khabirnya, dengan fadilah dan rahmatnya, Allah menyiapkan ini peristiwa tahunannya. Ya karena fadilah dan rahmat Allah itu Allah siapkan dalam harian kita. Ya setiap jam, mungkin bahkan setiap detik Allah siapkan. Nah tahunannya Allah hadirkan apa? Allah hadirkan Ramadan, Pak. Allah hadirkan Ramadan untuk membersihkan, menyuci kembali, meristat kembali Bapak Ibu sekalian. Kalau makhluk untuk meristat alam semesta menghadirkan apa Pak? Kemarin Pak, 3 tahun yang lalu Pak, menghadirkan COVID Pak ya, meristat sistem. Ya, Allah Subhanahu wa taala hadirkan tiap detik Pak untuk meristat semua keburukan-keburukan, semua kekonsletan Pak ya. Itu dengan apa? Zikrullah Pak. Zikrullah menghapuskan semua amal-amal. Salat fardu. Ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW, diibaratkan sungai yang bersih mengalir di depan rumah-rumah kita. Maka apakah setiap hari 5 kali bersih-bersih mandi kita tersisa itu dosa-dosa? Pasti tidak tersisa. Gitu ya. Nah ini Ramadan Allah hadirkan Pak. Rasa-rasanya ketika datangnya Ramadan, seorang hamba tidak mungkin tidak diampuni apa dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan jaring ampunan di siang hari dengan apa kita berpuasa. Mungkin ada orang yang sakit di siang hari tidak bisa berpuasa, Allah hadirkan jaring ampunannya di tengah malam ataupun di malam harinya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika seorang hamba tidak terjaring ampunan di siang hari, Allah jaring dengan ampunan di malam hari. Dengan apa? Dengan sholat tarawih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap waktunya hadir kesempatan yang diampuni dosa-dosa oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil, Allah Maha Teliti terhadap semua amal-amal hamba-Nya. Juga terkait dengan bulan Ramadan dan hubungannya tadi dengan nama Allah Al-Khabir. Di dalam hadis sahih sebuah kisah yang sangat agung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini semoga kita semakin besar kerinduannya untuk berjumpa dengan apa? Dengan bulan Ramadan. Yaitu pada suatu hari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anha, sebelumnya ada 2 orang sahabat Nabi yang telah beriman ya, masuk Islam. 2 orang sahabat ini, yang pertama itu sahabat yang sangat getol atau paling getol, ya paling semangat di dalam melaksanakan ibadah dibandingkan dengan sahabatnya yang kedua. Nah sahabat yang pertama ini Bapak Ibu banyak amal solehnya, kemudian beliau ikut berjihad, berperang di jalan Allah dan mati syahid. Ini orang yang pertama, sahabat yang pertama. Sedangkan sahabat yang kedua, beliau diberikan usia panjang 1 tahun. Ya setelah sahabatnya yang pertama. Maka setelah 1 tahun berlalu, sahabat yang kedua ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wafatnya di atas apa? Di atas tempat tidurnya. Jadi sahabat yang pertama wafat di atas medan perang, meraih syahid. Kemudian sahabat yang kedua mati dengan secara mati apa biasa gitu ya, keumuman manusia. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an bermimpi Bapak Ibu. Bermimpi, di dalam mimpinya dihadapkan di depan pintu surga. Tiba-tiba sang penjaga surga membuka pintu surga di dalam mimpinya. Nah, menurut Bapak Ibu, orang yang keberapa itu yang paling pertama kali dipersilahkan masuk surga? Orang pertama atau orang kedua, Bu? Orang kedua ya? Harusnya orang pertama itu. Ya, harusnya orang pertama. Ya mengira ya
Tolha pun kemudian sahabat yang lain pun mengira harusnya orang yang pertama ini yang mati syahid ini yang pertama kali dipersilakan masuk ke dalam surga. Tapi ternyata jadi dalam mimpinya itu orang kedua lah yang justru paling duluan yang dipersilakan masuk surga. Baru orang yang kedua. Setelah orang yang kedua, penjaga surga itu berkata kepada Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu di dalam mimpinya, kamu kesempatannya bukan sekarang, ya pergi dulu, ya karena masih hidup gitu. Di pagi harinya ketika terbangun, sahabat Tolha ini menceritakan mimpinya kepada orang-orang, dan orang-orang pun terheran-heran. Kenapa ya? Orang yang kedua yang dipersilahkan terlebih dahulu masuk ke dalam surga harusnya orang yang pertama. Kabar ini sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya kepada orang-orang, apakah kalian merasa heran? Iya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kenapa itu orang kedua yang justru duluan masuk surga? Maka dijawab oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah orang yang kedua tadi setelah diberikan kesempatan 1 tahun hidup, ya dibandingkan sahabatnya yang pertama, dia telah ruku, dia telah sujud selama 1 tahun. Termasuk dia pun telah berjumpa dengan apa? Dengan bulan Ramadan. Coba lihat Bapak Ibu. Dialah Allah Maha Teliti, Al-Khabir, yang Maha tahu, gitu ya. Tentang apa? Amalan-amalan siapa? Amalan-amalan apa aja. Dan itu tidak akan tertukar, ya. Bahkan mungkin di antara ibu-ibu bapak-bapak ketika berzikir ketinggalan alat menghitung zikirnya, kadang-kala kita merasa apa Pak? Merasa ada yang kurang Pak ya? Tertinggal alat zikir. Aduh, ini sudah berapa kali saya berzikir ya? Ini sudah 300 apa sudah 1000 gitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Jangan khawatir, itu apa? Allah Al-Khabir. Allah akan Maha Teliti, Maha mengenali mana nih tasbih si ibu yang kerudung coklat misalkan ya, yang kerudung biru misalkan ya, bapak yang pakai peci biru ya, ataupun peci putih, peci hitam, itu tidak akan tertukar Pak. Ya, itu kan tertukar tasbih, setiap istighfar kita Pak. Gak akan nyasar, gak akan kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khabir, Maha Teliti, Maha tahu Pak. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di ujung hadis tentang kisah 2 sahabat Rasulullah SAW yang wafat sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan, yang wafat setelah berjumpa dengan bulan Ramadan, sabda Nabi SAW, derajat keduanya yang ada di surga itu jauhnya antara langit dan bumi. Ya. Karena 1 derajat Bapak Ibu yang dijelaskan itu antara langit dan bumi, jauhnya 1 derajat. Makanya ketika kita di dunia ini tidak boleh la tahqironna, kita tidak boleh menyepelekan amal-amal sekecil apapun itu amal. Karena nanti di mana di akhirat 1 derajat itu jauhnya antara langit dan bumi Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika jannah surga itu 100 derajat, 100 tingkatan Bapak Ibu. Kalau neraka itu darokat ke bawah, ya. Kalau untuk surga itu derajat. Kalau untuk neraka darokat, gitu ya. Nah ini bedanya Pak antara surga yang paling bawah, kemudian surga yang kedua, nanti apalagi nanti itu Firdausil A'la, Bapak Ibu sekalian, langsung di bawah tahtal arsy, di bawah singgasana Arsyur Rahman. Itu 1 tingkat dengan tingkat berikutnya itu antara langit dan bumi Bapak Ibu. Diibaratkan kita ini di dunia sekarang Pak Bu, menginjak bumi di malam hari, kita melihat sedang cerah, itu melihat apa? Melihat bintang-bintang. Itulah 1 derajat Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ketika bapak-bapak ibu-ibu nanti ada di surga yang di atas derajat saya tuh hanya bisa melihat aja Pak dari surga saya ke surga berikutnya Pak. Seperti melihat apa? Melihat bintang ke atas gitu ya. Itu 1 derajat.
antara langit dan bumi. Nah, ini Ramadan ini akan mendidik kita Bapak Ibu tidak menyanyiakan walaupun 1 derajat kebaikan yang ada di mana di dunia. Karena apa tadi? 1 detiknya tidak boleh dilewatkan Ramadan itu. Ampunan sedetiknya juga. Sedetiknya, ya. Kemudian tadi apa? Doa kita dikabul. Ya, tidak terlewatkan itu walaupun 1 detik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 10 menit lagi Pak ya? 7 ya? 7. Nah, sebagai penutup jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita mempelajari nama Allah, hari ini kita membahas Al-Khabir, Maha telitinya Allah, Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, Maha mengenalinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa kita ini menyembunyikan semua amal-amal kita. Ya, sekejap, sedetik apapun kita tidak bisa menyembunyikan gerakan kita. Ya, semua gerak kita. Ya, dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka buah dari kita mempelajari nama Allah Al-Khabir ini harus mendatangkan ketundukan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketundukan ini merupakan Islam itu sendiri. Ya, sifat dari siapa? Dari al-abdu, seorang hamba. Kita ini hamba yang memang tugasnya adalah hanya untuk apa? Tunduk patuh saja kepada Allah. Istislamu lillahi bitauhid. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan ketundukan kita kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin. Bapak Ibu, ratusan ribu Allah ya mengutus siapa? Para nabi. Itu ada nabi yang tidak memiliki pengikut Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada nabi yang memiliki pengikut belasan, puluhan. Ya, dan lebih banyak daripada itu. Pertanyaannya, apakah nabi yang tidak memiliki pengikut itu gagal? Tidak Bapak Ibu sekalian. Ya, nabi itu pasti melaksanakan apa? Perintah, tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh siapa? Oleh para ulama bahwa al-faqih, orang yang paham itu, orang yang fikih itu, orang yang faqih di dalam agama Bapak Ibu, dijelaskan yaitu man arafa anna salamatahu wa sa'adatahu bi ta'atil khaliq. Orang yang faqih mengerti bahwa dirinya adalah sebagai seorang hamba, bahwa keselamatan, yang kebahagiaan dalam hidupnya dalam dunia ini berada kepada atau di dalam ketaatan kepada Al-Khaliq, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari apa? Dari pahamnya seorang hamba. Ya, atas dirinya sebagai seorang hamba yang harus senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang faqih, yang paham itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa syaqa'ahu wa halakahu bimaksiyatihi. Ya, seorang hamba yang faqih, yang mengerti bagus sekalian bahwasanya kesengsaraannya, kesusahannya manakala dia melakukan apa? Dosa, kemaksiatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Ramadan kita ini benar-benar dididik oleh Allah, disiplin melaksanakan syariatnya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Di hari ini Pak, di siang hari ya kita bebas minum, bebas makan. Ya, mohon maaf yang sudah berkeluarga melakukan hubungan suami istri, tapi di Ramadan Pak, perkara-perkara yang halal, perkara yang mubah ini di siang hari diharamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan ketika sedang safar jauh, boleh ini kalau safar Pak, boleh ini Pak. Kalau safar jauh ya, minimal kalau kita dalam mazhab Syafi'i ini 80 km, itu ya boleh berbuka, boleh makan, boleh minum, mohon maaf, boleh juga. Berarti hal-hal yang dilarang tadi ya di siang hari bulan Ramadan. Bagi yang safar boleh. Ya, tapi ketika kita sedang berpuasa yang halal saja Pak, kita dididik disiplin tidak boleh nih yang halal siang hari.
Ya, ini untuk apa? Untuk agar kita semakin apa? Mendekati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Didekatkan dialah Allah Al-Khabir agar kita bisa menuntaskan misi hidup kita. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah ibadat, taati terus Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya al-yakin, yaitu apa? Mati, al-maut, kematian. Al-Khabirnya Allah dalam syariat-syariatnya teliti Bapak Ibu sekalian, menghantarkan semua jiwa-jiwa ya untuk sampai kepada apa tadi tujuan kita semuanya diciptakan, yaitu la ilaha illallah. Itu yang kita bawa insyaallah di dalam penghujung kematian kita. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan kafa bil mar'i ilman, cukuplah seseorang itu disebut sebagai orang yang alim ataupun berilmu. Siapa mereka? Ayyahsallaha, itu mereka yang senantiasa menghadirkan rasa takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Khabir, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir ini harus melahirkan apa? Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang kebalikannya, wa kafa bihi jahlan ayyasiyahu. Cukuplah seseorang itu disebut sebagai hamba yang bodoh ketika hamba ini memaksiati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak Ibu? Habis Pak? Berapa menit Pak? 1 menit ya. Ya masih ada, bolehlah satu yang mau bertanya ataupun menambahkan, ya silahkan Bapak Ibu. Bisa dari ibu-ibu ya Bu, silakan. Udah. Ya Bu. Oh mic-nya Pak. Oh iya, baik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini mungkin sering ditanyakan, tapi saya hanya ingin bertanya, apakah benar keturunan Nabi sampai saat ini masih ada Pak Ustaz? Soalnya kan banyak sekali orang yang mengaku-ngaku dia keturunan Nabi, macam Habib gitu Pak Ustaz. Seperti di surat Al-An'am ayat 87. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Bagaimana ya Pak Ustaz? Dengan banyak sekali yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Boleh Baik. satu lagi pertanyaan Pak Ustaz? Bolehlah Bu, nggak apa-apa. Ini bagaimana orang yang melahirkan untuk bulan puasa melahirkan, dia hanya bayar fidyah, apakah dia tidak perlu membayar hutang puasanya Pak Ustaz? Ya. Hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup itu aja ya Bapak Ibu pertanyaannya. Sudah mewakili ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah zuriyah ataupun keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada ya sampai saat ini, bahkan suku besar ya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika itu ya dilahirkan yaitu bangsa Quraisy, maka berdasarkan dalil-dalil yang ada ya kita meyakini ya masih ada Bu ya, masih ada. Bahkan nanti Imam Mahdi pun yaitu merupakan dari mana? Dari suku Quraisy. Nanti Imam Mahdi akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan, maka ini pun adalah dari suku Quraisy. Maka di dalam masalah ini nasab seseorang Bapak Ibu sekalian, ketika dia tidak beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan bisa menolong nasab itu. Tidak ada yang bisa menolong. Jadi ketika orang walaupun mengaku dia adalah keturunan siapa? Keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika tidak mentaati syariat-syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
bertolak belakang dengan ajaran siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia tertinggal amal, di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang tertinggal amal itu nasabnya tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong, Pak. Nasab itu, Pak. Karena di dalam Islam Allah sudah jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling bertakwa kepada Allah itu adalah yang paling apa? Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf ketika sekarang ya ketika benar dia itu adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati siapa? Ahlul baitnya. Ketika benar, ketika itu ada hari ini, ya. Namun ketika misalkan mengatasnamakan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mengajarkan kesyirikan, mengajarkan khurafat-khurafat, ya kita tidak boleh mengikutinya. Tidak boleh mengikutinya, Bu ya. Misalkan ada salah satu oknum yang mengatasnamakan keturunan siapa? Keturunan Nabi bisa memadamkan api neraka hari ini. Nah, ini tidak benar, ini sudah keluar dari ajaran Islam. Ya. Juga misalkan ada oknum yang mengatakan mengatasnamakan sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepanjang orang soleh ini hidup, malaikat pencatat amal-amal kebaikan diliburkan. Nah, ini ada nih, Pak. Ada itu. Ya, ini bukan hoax ya. Kalau hoax kan dosa nih, Pak. Ada itu. Jadi kalau dulu orang soleh ini masih hidup, Pak, malaikat pencatat amal baik dan buruk diliburkan oleh Allah. Bahkan ini bisa menghentikan mungkar dan nakir yang sedang menyiksa orang yang ada di dalam barzakh. Nah, ini tidak boleh diikuti kalau yang model-modelnya seperti ini. Sedangkan tadi pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, tentang fidyah, tentu ini dalam masalah fikih para ulama berbeda pendapat. Yang mana kita yang yakin di situ di dalamnya ketika orang yang hamil kemudian dia tidak bisa berpuasa, ya kemudian dia melahirkan, saat itu pun dia tidak bisa berpuasa, maka ya para ulama ini berbeda pendapat, cukup dengan fidyah saja. Ya ada juga yang berpendapat fidyah plus apa menggantinya. Maka silakan saja diteliti pendapat itu mana yang apa yang Ibu yakin, ya memilih pendapat fidyah saja itu sah, ya membayar apa fidyah saja sah, atau mungkin memilih pendapat saya fidyah juga mengqadha, ya silahkan juga, itu diakomodirnya di dalam agama Islam. Dan itu semuanya para ulama kita berdasarkan apa? Dalil, ya berdasarkan penelitian terhadap agama kita ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.